Kita yang lagi ngerasa ada di kelas menengah ke bawah, yang kalau kita harus makan itu kita harus bener-bener gerak, atau bisa dibilang harus kerja gitu. Gak ada warisan perusahaan, warisan tanah, warisan apapun dari keluarga. Intinya kita harus mandiri. Ternyata kita dengan mengetahui situasi kita yang serba mandiri buat bertahan hidup ini, kita masih sering melakukan gaya hidup miskin. Kita perlu tahu akan hal ini, soalnya ini tuh sering banget kita lakuin, tapi sering juga kita lupa nih, bahkan gak tahu kalau ini adalah salah satu gaya hidup miskin yang bikin kita jadi gak akan bisa survive. Apa aja sih? Oke, langsung aja. Yang pertama, belanja pakai paylater. Paylater ini sama aja kita ngutang, tapi sistemnya bayarnya tuh nyicil. Sama aja kita berutang dan nyicil sedikit demi sedikit sampai utang kita lunas. Ya kalau bisa mengkondisikan cuma sesekali aja nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah jadi kebiasaan gimana? Utang jadi numpuk, cicilan yang nggak sanggup dibayar, ujung-ujungnya kita jadi bangkrut karena nggak bisa bayar utang tersebut. Lagian juga kalau udah kebiasaan kita tuh jadi punya mental ngeremehin uang. Misal nih, kita tuh sebenarnya bulan depan tuh nggak tahu akan ada hal apa gitu yang menimpa kita. Terus kita karena udah terbiasa paylater ya nggak mikir, tetap aja maksain beli barang terus ngutang dulu. Terus habis gitu giliran bulan depan ketimpa sesuatu, musibah atau apa, nah lo jadi bingung deh mau bayar pakai apa. Jadi nyari utang-utangan ke temen-temen buat bayar paylaternya. Terus kayak gitu sampai jadi lingkaran setan. Nah jadi kesimpulannya paylater itu termasuk gaya hidup miskin yang kalau kita nggak bisa kendalikan, ya bakal merusak hidup kita yang masih survive buat mandiri. Yang kedua, belanja impulsif karena promo dan diskon. Kita pasti seneng banget kalau ada barang yang kita suka lagi promo. Ya siapa yang nggak seneng coba barang yang kita pengen lagi promo. Pasti gas, langsung beli. Tapi sebenarnya kita tuh harus menanamkan mindset bahwa hanya membeli barang sesuai kebutuhan yang jadi prioritas utama. Dan udah ngebudgeting itu dari jauh-jauh hari. Ya emang sih sulit juga kalau pas lagi BM banget, pengen banget beli barang yang kita pengen. Tapi tetap dengan kondisi kita yang kayak gini, yang masih harus mandiri gitu, harus banget sih membentengi pemikiran kita tuh dengan mindset beli barang sesuai kebutuhan gitu. Karena kalau enggak ya udah nurut BM mah nggak akan pernah ada habisnya sih. Jadi cukup harus sadar aja bahwa kalau ini tuh nggak sehat. Yang ketiga, bergaya hidup mewah padahal nggak mampu. Apa sih maksudnya? Intinya adalah kalau kita maksain diri buat bergaya hidup di luar kemampuan pendapatan kita, itu tandanya kita udah terjebak di jebakan finansial. Gak jarang kita sering banget kemakan gengsi, punya temen beli apa atau ngajak nongkrong di mana, kita ikut beli, kita ikut nongkrong. Padahal kita tahu sendiri kalau kita tuh sebenarnya nggak mampu gitu buat hidup yang kayak gitu. Iya sih, emang manusia kadang butuh banget validasi. Tapi kalau besoknya nggak makan, ya ribet juga kan. Sebenarnya mau ngikutin gaya hidup lingkungan itu nggak apa-apa juga, boleh banget. Tapi dengan catatan kita tuh udah memenuhi dulu kebutuhan utama kita gitu. Udah nyisihin buat makan sehari-hari, dana darurat, tabungan. Nah, kalau ada sisanya baru bisa nih kita ikutin gaya hidup sekitar. Ayo coba diinget-inget kayak kasus paylater tadi. Masih ada hari esok yang menanti kalau sewaktu-waktu kita ada apa-apa. Jadi kita nggak akan kesusahan gitu kalau udah nyiapin dari awal. Gaya hidup miskin keempat, keseringan buka e-commerce. Kadang aneh juga sih kalau perkara cuma buka aplikasi e-commerce gitu bisa jadi salah satu dari gaya hidup miskin. Tapi sebenarnya berpengaruh banget sih buka e-commerce itu. Karena dari situlah BM atau banyak maunya kemanusiaan kita tuh kumat. Nah dari situlah jebakan selanjutnya muncul kalau kita nggak bisa ngelawan. Ya ada barang murah dikit kita jadi pengen terus akhirnya beli. Padahal nggak berguna-guna amat. Ada barang apalagi gitu yang murah, gas beli lagi. Nah itu tandanya kita udah kena jebakan lagi tuh. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau mau beli barang scroll e-commerce asalkan balik ke yang tadi. Sesuaikan dengan fungsional dan kebutuhan kita. Bahkan kalau bisa yang bisa menunjang produktivitas kita gitu.
Jadi pengeluaran kita tuh nggak sia-sia, masih ada manfaatnya buat diri kita. Nah, itu tadi adalah 4 gaya hidup miskin yang masih sering kita lakuin, bahkan secara nggak sadar. Semoga sampai sini paham. Kalau tertarik sama konten kayak gini, bisa gas aja di kolom komentar kita mau bahas apa untuk next videonya. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.